Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafina Nurul Salma. Saya mahasiswa pendidikan IPA konsentrasi biologi pasca sarjana UNES. Ini saya akan sedikit sharing terkait tugas dari mata kuliah teknologi informasi yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Siti Alimah dan Bapak Saiful Ridho. Untuk tugas terkait teknologi informasi ini dalam pembuatan media pembelajaran, di sini Safina membuat media pembelajaran berbasis website yang berpendekatan STEM begitu. Nah, untuk websitenya ini nanti kita bisa mengkonvertnya ke aplikasi. Bisa juga kita gunakan langsung menggunakan websitenya, namun kita bisa juga mengkonvertnya menggunakan aplikasi. Nah, untuk tampilan dari pembuatan awalnya menggunakan Google Sheet, nah mungkin seperti ini. Untuk tampilan yang ada pada tampilan layar laptop ya. Ini nanti kita juga bisa menggunakan dengan layar tablet dan telepon begitu. Nah, untuk proses pembuatannya sendiri, nah ini di sini terlihat untuk pembuatan dari Google Sheet sendiri. Ini ada menu yang bisa kita gunakan untuk pembuatan Google Sheet-nya ada menyisipkan kotak teks, gambar, menyematkan link, Google Drive, dan layout-nya begitu. Kemudian kita bisa mencantumkan daftar isi, tombol-tombolnya, spasi, link media, kemudian YouTube, kalender, peta, dokumen, slide, formulir yang ada di Google Sheet kita juga bisa masukkan Google Form gitu, dimasukkan ke Google Sheet, kemudian ada diagram, kemudian kita bisa menyisipkan halamannya kita bisa buat seperti menu-menu ini, kita membuatnya menggunakan filter halaman ini, kemudian kita bisa menyesuaikan tema, mengkostum temanya, ya ini otomatis dari Google sudah ada fitur-fitur untuk temanya sendiri. Nah, untuk Google Sheet yang Safina buat ini, di sini terkait materi mutasi. Nah, Safina membuat kelas mutasi begitu. Nah, untuk menu-menunya ada menu home, terus materi mutasi. Nah, di sini ada macam-macam mutasi gen, mutasi kromosom, materi euploidi, aneuploidi, angka laju mutasi. Kemudian ada kuis mutasi. Nah, kemudian ada menu ekspor infografis karena ini berpendekatan STEM. Ada untuk proyek siswa begitu, ada eksplorasi infografis, kemudian ada evaluasi dan referensi. Nah, untuk Google Sheet sendiri ada semacam ketentuannya. Dalam pembuatan menu-menu websitenya ini pasti ada home, ada materi. Nah, di dalam materi ini ada KD, kompetensi begitu, ada tujuan pembelajaran, pastinya ada materi-materi yang terkait, kemudian dalam menu juga ada evaluasi, yang terpenting ada evaluasi dan referensi. Nah, menurut penjelasan Ibu dosen juga seperti itu. Kemudian, nah di sini tampilan awalnya, tampilan home, ini Safina isi sebagai presensi siswa, di mana siswa dapat mengisi link form presensi yang akan terintegrasi ke Google Form. Kita akan mengecek siapa saja yang membuka Google Sheet ini dengan mengisi form ini. Nanti kita bisa cek di historinya siapa saja yang sudah membuka Google Sheet ini. Nah, ini akan otomatis. Nah, ini untuk tampilan dari pembuatannya sendiri. Nah, ini ada setelan penelusuran. Jadi apa yang anak siswa akan cari di Google Sheet ini bisa ditelusuri. Nah, ini untuk tampilannya. Kemudian, nah ini untuk tampilan siswanya. Jadi siswa bisa menampilkan ini ada layar dari laptop, kemudian ini tablet, kemudian ini dari HP. Seperti ini tampilannya. Nah, kita pakai saja yang laptop ya. Nah, di sini terlihat menu home. Ini pertama kali siswa membuka websitenya akan seperti ini tampilannya. Kemudian ke menu profil. Nah, di sini ada profil penulis, yaitu saya sendiri.
Di sini ada profil saya. Maaf, ini terlihat mungkin nanti tidak terlihat karena ada foto saya ya. Nah, ini ada nama saya, ada biodata sedikit, kemudian materi mutasi. Nah, ini ada kompetensi dasar, tujuan pembelajaran. Nah, ini ada pembangkit motivasi siswa. Jadi, siswa akan diberikan sedikit gambaran apa itu mutasi. Nah, ini ada video-videonya. Nah, ada sumber videonya dari mana. Ada daftar isinya. Ini materi-materinya bisa kita klik dari sini dan bisa juga kita klik dari menu ini. Nah, kita bisa klik salah satu saja. Nah, ini macam-macam mutasi. Nah, ini ada mutasi somatik, gametik, materi-materinya yang terkait. Kemudian kita ke EUPOID mungkin. Nah, di sini ada beberapa contoh kelainan kromosom. Nah, ini ada materi kromosom sindrom yang ada pada kelainan pada manusia, seperti itu. Nah, ini ada videonya, ada sumbernya. Kemudian, lanjutkan, ini ada kuis mutasi. Nah, di sini kita bisa integrasikan juga. Bentar. Nah, ini kita bisa integrasikan juga menggunakan WordWall. Ini sebuah game, kuis. Jika kita buka, nanti sebentar. Ini ada game, jadi siswa bisa menjawab salah satu jawaban yang sesuai. Misal, ini kita klik bebas ya. Benar, ini nanti akan muncul seperti itu. Nah, kemudian untuk tutorial infografisnya sendiri, nah ini karena ini berpendekatan STEM sendiri, bentar, untuk STEM sendiri mungkin teman-teman masih pada bingung untuk STEM sendiri. Nah, ini STEM sendiri itu pendekatan STEM ya, yang kita kenal dari pendidikan sendiri. Ini ada untuk sainsnya sendiri, pastinya ada materi-materi biologi, materi-materi mutasi yang terkait. Nah, ini saya ambil salah satunya kelainan kromosom pada manusia. Kemudian teknologinya, nah ini menggunakan website untuk mengakses internet, kemudian menggunakan aplikasi infografis seperti Canva, PictArt, kemudian engineeringnya, merancang pola infografisnya, kelainan pada kromosom pada manusia. Kemudian matematikanya menghitung persentase kelainan kromosom pada manusia. Jadi kita berikan proyek itu untuk anak. Nah, hasilnya bisa diunggah di sini. Nah, ini nanti untuk tampilan anak nanti ini bisa diedit kalau menggunakan Google Sheet. Namun kalau tidak menggunakan Google Sheet, nanti kalau menggunakan aplikasi langsung terintegrasi kita upload menggunakan Google Form. Kemudian untuk tutorial infografisnya tadi, nah ini ada beberapa sedikit gambaran untuk siswa apa saja infografis yang bisa digunakan untuk pembuatan proyek tadi. Nah, ini ada menggunakan Canva, Visme, PictArt, PictoCard. Nah, ini ada beberapa tutorial yang anak bisa akses langsung dari media pembelajaran ini. Kemudian, untuk contoh hasil infografisnya juga sudah saya tampilkan di sini. Ada beberapa contoh hasil dari infografisnya. Yang pertama ini ada infografis poster, berbentuk poster. Ini ada sindrom Down, ini ada Edward Turner, kemudian Klinefelter. Nah, ini ada beberapa contohnya, nanti anak bisa lihat ada gambaran seperti itu. Bagaimana pembuatan dari infografis itu. Kemudian di evaluasi pun juga saya cantumkan soal-soal penunjang. Gitu, ada soal uraian juga yang siswa bisa mengisinya. Dan kemudian ada kolom diskusi di mana siswa bisa memberikan tanggapan apakah dia paham atau tidak, atau ada kesulitan apa tidak. Dia bisa menggunakan respon-respon emoticon ini apabila dia merasa kurang paham atau masih bingung atau sudah paham begitu. Kemudian di menu ini ada referensi. Nah, referensi ini dalam pembuatan Google Sheet ini ada beberapa referensi yang saya gunakan. Yang pertama menggunakan Campbell dan lain sebagainya, ada
Ya, mungkin tadi terpotong ya. Nah, ini ada referensi ya tadi. Referensi yang Safina gunakan. Eh, ada beberapa referensi ya. Ini bisa dilihat. Kemudian ada library atau perpustakaan. Seperti saran ibu dosen dan yang kemarin ketika presentasi. Nah, di sini ada beberapa perpustakaan yang bisa anak akses. Seperti modul-modul yang terkait materi mutasi karena media pembelajaran ini basisnya kan memang mempersingkat ya, membuat anak lebih mudah untuk memahami materi. Nah, namun untuk materi lebih lengkapnya anak bisa melihat di modul-modul yang terkait. Nah, mungkin ini ada beberapa modul terkait tutorial infografisnya dan ada modul tentang materi-materi yang terkait. Nah, kemudian ini ada penelusuran, jadi anak bisa menelusuri apa yang dia inginkan di Google Sheet ini, di media pembelajaran ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk cara convert dari Google Sheet ini ke aplikasi. Nah, saya sendiri menggunakan aplikasi APPS Geyser. Nah, APPS Geyser ini kita bisa gunakan untuk mengkonvert web Google Sheet ini menjadi aplikasi seperti itu. Nah, untuk pertama kita login terlebih dahulu karena kemarin Safina sudah login menggunakan email. Mungkin ini untuk tutorial kembali dari awal sebentar. Iya. Nah, ini kemarin sudah mencoba seperti ini nanti hasilnya. Nah, kita coba kembali untuk membuatnya. Nah, kita klik app, aplikasi, seperti itu. Kita klik bisnis website. Nah, di sini terlihat untuk meng-create website menjadi aplikasi. Nah, yang pertama kali kita lakukan yaitu link yang tadi di Google Sheet kita salin, kemudian kita kopikan ke sini. Namun untuk home-nya ini kita hapus, kemudian kita klik get content. Nah, kita tunggu sebentar karena akan mengekstrak data dari Google Sheet menjadi aplikasi seperti itu. Nah, sudah. Nah, selanjutnya kita klik here to see the preview. Nah, di sini sudah terlihat ya. Jadi ini bisa anak gunakan menggunakan handphone seperti itu. Kalau yang ini basisnya laptop atau ya bisa juga digunakan dengan handphone, cuman lebih amannya menggunakan laptop atau tablet. Kalau yang ini bisa juga menggunakan aplikasi. Nah, sudah tampilannya nanti seperti ini, kita next. Nah, kita bisa nih mengganti namanya apa. Kemarin Safina menggunakan kelas mutasi, ya sudah kelas mutasi saja kita gunakan. Untuk ikonnya kita bisa ubah. Mohon maaf ini karena Safina posisinya di sini ya, jadi tidak terlihat. Nanti mungkin bisa dicoba. Bentar, mungkin bisa. Nah, terlihat. Nah, ini kita bisa kostum ikonnya. Nah, kita bisa upload nih apa mungkin. Nah, kita pakai aja yang ada di sini karena belum mendownloadnya. Kita create. Nah, tunggu sebentar. Nah, sudah nih kelas mutasi yang sudah terbuat itu. Nah, kita tinggal klik download. Nah, ini kita bisa men-scan QR code menggunakan handphone. Kita bisa juga send to email. Ini lebih amannya
kita send to email saja. Nanti kita buka menggunakan ini seperti itu. Nanti tampilannya insya Allah akan sama dengan kelas mutasi. Hanya saja ini kita gunakan menggunakan handphone. Karena kalau menggunakan laptop, terkadang mungkin ada kendala yang tidak bisa dibuka. Nah, biasanya kita menggunakan handphone. Gitu. Mungkin cukup sharing sharing dengan Syafina terkait media pembelajaran yang Syafina buat untuk memenuhi tugas dari teknologi informasi mata kuliah TI yang diampu Ibu dosen Siti Alimah dan Bapak Saiful Ridha. Mungkin sekian, apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.